Tak kira minta berot. Lah diceket Mbak ini. Nah itu dia yang menjadi dilematis sebenarnya ya, karena umur undang-undang penyiaran itu sudah 18 tahun sama dengan umur undang-undang KPK. Paling bodoh kalau ngitung tuh, hitung itu. Jangan-jangan saja diobrolin saja, jangan-jangan saja diobrolin, jangan-jangan. Halo, selamat datang di obrolan jamak-jamak bersama saya, Ocong Diesel. Jamak-jamak people, terima kasih sudah bergabung di obrolan jamak-jamak. Dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Cantik, Inges, sama cantik sama Inges ya? Sama. Muda, pinter, dan juga anggota KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, keren. Assalamualaikum Mbak Ona. Waalaikumsalam, Om Ocong, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Mbak. Ingin saya tanyakan Mbak ya, saya nih ketika kemudian mendengarkan KPID, agak awam gitu ya. KPID kan kepanjangan dari apa tadi? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. Ya. Itu sebenarnya kerjaannya apa aja Mbak? Om kemana aja sih kok nggak tahu KPID? Ya nggak ngerti. Sering lihat KPID tapi nggak tahu loh daya loh. Nggak tahu lah ya ini kantor apaan gitu? Apa adalah kantor penerangan? Iya dulu di situ. Dulu penerangan. Nah sekarang tugasnya sebenarnya intinya apa sih? Jadi Jawa people, Om Ocong, bagi yang belum mengenal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, saya coba menginformasikan ya bahwa ini adalah lembaga negara independen Om, yang dibentuk oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Oke, lembaga negara independen, berarti berdiri sendiri, tidak ikut kementerian? Tidak ada campur tangan dari pemerintah atau apapun, apalagi lembaga penyiaran ya, nggak ada. Kita berdiri sendiri. Berdiri sendiri? Iya. Nah, tugasnya? Oke, kalau tugasnya kita menjamin masyarakat itu memperoleh informasi sesuai dengan haknya. Menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ya, terus kita juga menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Nah, ini adalah kitab suci daripada KPID NTB. Jadi kita punya yang namanya P3SPS. P3SPS. KPI. Ya. KPI. Di daerah namanya KPID. Ada di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini adalah tata tertib atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran untuk bisa menyiarkan konten yang sehat dan bermartabat. Oh, ini berlaku untuk lembaga penyiaran. Yes. Atau perorangan yang membuat apa semacam stasiun radio gitu misalnya. Iya, perorangan yang membuat broadcast gitu. Dengan badan hukum. Jadi dengan badan hukum. Iya. Berarti tidak untuk masyarakat awam gitu, misalnya seperti saya atau misalnya orang di kampung atau orang petani gitu. Bukan berlaku untuk itu, tapi berlaku untuk orang-orang yang bergerak di bidang penyiaran. Iya, yang sejauh ini KPID undang-undangnya masih pakai UU penyiaran itu tadi yang hanya mengawasi media mainstream. Media mainstream itu adalah TV dan radio. Yang menggunakan frekuensi radio, TV dan radio. TV radio. Belum ke media digital. Nah, belum sampai sekarang media. Belum. Berarti jadi channel Om ini belum bisa kita awasi. Asik dong kita. Belum diawasin. Tapi kayaknya kita harus diawasin, yang awasin Inges. Ya kan? Iya. Yang awasin Inges. Udah awasin aja deh mulai sekarang ya. Jadi Mbak Ona kemari aja sering-sering. Kontennya apa gitu? Iya. Oke, lanjut Mbak. Terus menarik. Ya, itu jadi kita tidak hanya mengawasi, kita juga memberikan sanksi. Nah, kalau Om banyak melanggar dari P3SPS keluar dari situ, kita akan memberikan sanksi. Sanksinya benarnya seperti apa? Sanksinya itu bertahap ya, mulai dari teguran, kemudian ada penghentian sementara, kalau masih melakukan lagi ada denda administratif, terus kemudian sampai pengurangan durasi, yang paling parah adalah mencabut izin. Stop operasi. Iya, kita bisa mencabut izin penyiaran itu. Nah, sekarang menyangkut dari konten-konten. Atau misalnya tadi seperti Mbak bilang
Ini hanya berlaku dulu untuk radio dan televisi. Ya. Nah, kira-kira bentuk pelanggarannya, contoh yang ringan apa, Mbak? Yang ringan, kalau di NTB sendiri ya, di radio-radio kita ini banyak sekali lagu-lagu daerah ya, yang mungkin liriknya itu agak sedikit nyeleneh lah ya, istilahnya ini kasarnya pornografi. Betul, pornografi, kalau sara, terus kemudian transgender, radikalisme, yaitu termasuk unsur-unsur pelanggaran yang ringan apa berat? Pelanggaran itu ya kalau ringan beratnya tergantung berapa kali dia melanggar. Kalau melanggar terus ya kita bisa cabut izin ya, paling berat sanksi cabut izin ya. Dan kemudian Pak, dalam hal ini ya sebagai orang awam saya kan berpikir selama ini bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya, KPID, saya pikir dia bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dan ternyata baru saya tahu bahwa ini khusus masyarakat yang bergerak di bidang televisi dan radio. Nah, kira-kira yang sekarang yang sedang ngetren gini ya, yang sedang ngetren bahwa teknologi digital. Karena tema kita sekarang adalah teknologi penyiaran digital ya. Semua bisa membangun media. Betul. Nah, sementara undang-undangnya sendiri, pengawasnya sendiri belum ada, gimana? Nah, itu dia yang menjadi dilematis sebenarnya ya, karena umur undang-undang penyiaran itu sudah 18 tahun sama dengan umur undang-undang KPK gitu, tapi belum berhasil direvisi dari 3 kali prolegnas ya. Nah, itu kalau 3 kali artinya sudah 15 tahun belum dibahas-bahas. Mudah-mudahan di prolegnas tahun ini UU penyiaran dibahas oleh Komisi 1 DPR RI untuk diubah, karena sudah banyak sekali dinamika penyiaran, problematika penyiaran yang harus masuk dalam UU yang baru. Regulasinya belum sesuai dengan perkembangan zaman. Belum sampai ke situ ya. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi pelanggaran oleh broadcast atau misalnya yang selama ini kita lihat orang bikin podcast, siapa yang bertindak? Polisian? Tergantung, kalau ada yang melapor, kita masih ada UU ITE ya. Gitu ya. Ya. Tapi belum KPID belum bisa masuk ke ranah itu untuk misalnya yang seperti digital sekarang ini. Pernah ada beberapa gitu ya, orang yang datang ke kantor gitu kan, ada sedikit dugaan pelecehan terhadap ormas tertentu. Mereka marah-marah datang ke kita gitu. Terus setelah kita cek, ya ternyata itu dilakukan di media digital, bukan di televisi atau radio. Jadi kita tidak bisa. Kalau memang mau melapor ya silahkan kepada PH gitu kan. Kalau kita belum, tapi P3SPS yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi rujukan atau acuan kepada media-media baru, bersifat rujukan aja dulu ya. Jadi di situ mengatur apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Nah, itu bisa menjadi rujukan kita semua. Ya, karena kalau kita pikir mungkin bisa dengan adanya konten digital sekarang yang banyak gitu, mereka tidak mengerti aturan ya. Asal buat. Ya kan banyak akhirnya yang kena hoax atau misalnya yang kena jegal gitu ya. Iya, ya akibat tidak cerdas bermedia. Makanya siapapun boleh mengakses P3SPS ya. Ada di Google banyak. Ada di Google P3SPS. Jadi itu mengatur semua etika jurnalistik, semuanya, kemudian aturan-aturan dalam penyiaran itu semuanya ada di situ. Jadi kayak misalnya di NTB sering terjadi pelecehan terhadap perempuan-perempuan dengan status sosial tertentu seperti janda, juga yang terus kemudian orang-orang dengan disabilitas seperti itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu tabu ya. Betul, apalagi kalau ada menampilkan anak-anak gitu ya, diwawancarai terkait permasalahan orang tuanya misalnya atau apa, itu tidak boleh. Jadi inti daripada P3SPS ini adalah substansinya itu melindungi anak-anak dan remaja. Mbak, kalau lebih seru kayaknya maskernya dibuka deh. Oh iya ya. Ya. Oh iya. Oke, boleh. Nah. Yang penting kita jaga jarak ya, Om ya. Iya, tetap social distancing. Apa saya bilang dia inges Mbak ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa saya saking terpesonanya dengan Mbak Ona nih, saya lupa memperkenalkan jati diri beliau. Masa sih lupa Mbak? Mbak Ona ini nama lengkapnya adalah Ibu Husna Fatayati SI MSOS. Semua orang suka Om. Apa itu? MSOS. MSOS apa?
Semua orang suka. Semua orang suka. Dia ngelawak Mbak nih. Jadi Pak MSSI sarjana apa nih? Sosial. Komunikasi dari Universitas Universitas Islam Negeri Mataram. Oh, UN Mataram. Iya. Oke. Profilnya adalah baru. Oh, baru. Tamatan tahun? September kemarin. Tamatan tahun kemarin. Komunikasi. Sekarang di KPID penyiaran. berapa lama sudah? Kita dilantik 2018. Mbak yang dilantik. Iya. Kalau kita kan saya ngikut. Gimana maksudnya? Maksudnya Mbak dilantik tahun berapa? Dilantik di KPID? Ya. 2018. 2018. Kalau penyebutan kita berarti saya ngikut dilantik. Oh iya. Saya gitu, Mbak. Maksudnya saya ternyata di KPID itu saya tidak sendiri. Oh, tidak sendiri. Saya bertujuh. Kami. Iya, Oh ya. kami bertujuh. Ya, pada doang kami sama kita. Ya udah lanjut deh, Mbak. Itu. Nah, Nah, jadi kemudian KPID NTB anggotanya ada 7 orang. ada 7 orang. Oke. Profil beliau adalah kelahiran 5 Februari 1988. Masih Oda. Masa Tapi sih? dia Inges. Kasih Om. Ya, Kecamatan Skarbila, dari Skarbila ya, tinggal di Skarbila. Skarbila. Oke, aktivitas beliau adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian yang kedua, Sekretaris BPC Himpunan Pengusaha Muda. Lah kalau bisnisnya Indonesia atau HIPMI Kota Mataram. Oh, si Ricky ketuanya. Ya. Oke, Sohib juga. Pak. Kita dunia ini kita nggak kemana-mana. Oke. Mungkin nanti Ricky kita akan undang ya, produser. Boleh. Baik. Kemudian Wakil Ketua Lembaga Talif Wan Nasir. Wan Nasir NU NTB. Ya, itu lembaga medianya NU. Oh, lembaga media NU. Saya baru tahu malah Mbak, kalau nggak Mbak kasih tahu. Apa? Ketua Lembaga Talif Wan Nasir. Oh, ya. Founder and Concept of Madam Enterprise Event Organizer. Nah, Ada jadi pengalaman dikit. tenang Mbak, saya pengalaman di sini. Kayaknya jodoh nih. Apa namanya? Mas Budi yang Narasumber. ngajakin. Nah, dia pinter dia. Entrepreneur sewa rumah harian Lombok. Kemudian pengasuh pondok pesantren NU Al Mat Surya. Talimut apa nih? Talimut Sibian. Sangkong Bonder. Oh, Dek Sangkong Bonder. Ya, Asli Lombok Bonder. Tengah. Iya. Asli Bonder. Ya, Bapak dari Apanya Tuan Guru Bonder? putrinya. Assalamualaikum. Wah, biasa aja. Ternyata narasumber kita luar biasa, masih muda dan juga punya pengalaman di bidang beberapa item, tetapi yang jelas beliau ini menguasai tentang seluk-beluk dari Komisi Penyiaran ya, sesuai dengan bidangnya KPID. Pengalaman 2008 sekarang menjadi Master of Ceremony. Berhenti saya jadi MC. Si Om. Sekedar pengalaman. Pensiun. Saya pensiun jadi MC. Karena calon murid saya. Ya, saya kan juniornya Om. Ya, saya sudah lewat masa itu. Wallahi itu 2008 sampai dengan 2012 penyiar radio 97,5 Reaper sama Dimas. Iya, jauh. Tapi di Reaper juga. Beliau di Sutra. Oh, di Sutra, tapi kan kenal. Iya. Ya, teman kita juga. Nah. Dia tidak jauh-jauh. Nah, ini pendidikan formal 2003 2006 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mataram. SMA 1 Mataram. Iya. Tahun pire? 2006 lulus Om. Saya lulus tahun 82. Belum lahir ya. Sama Bapak saya ini. Sama saya SMA 1 juga. Ternyata tidak jauh, SMA-nya doang yang sama. Iya. Kemudian 2007-2012 S1 program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Woi, luar biasa. 2018-2020 S2 program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Tepuk tangan dong, yang luar biasa. Oke, kembali bersama saya Ocong Diesel di obrolan jamak-jamak. Kita sudah membahas tentang KPID, sudah membahas tentang bagaimana membuat teknologi penyiaran digital, dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan di sisi lain, di sisi yang paling terdalam, seorang wanita yang bernama Mbak Ona. Mbak, ada yang saya mau tanyakan. Deg-degan saya. Saya juga deg-degan. Sama dong. Mbak, masih muda, sudah menikah? Kelihatannya gimana? Jangan tanya saya, jujur aja Mbak, kita jamak-jamak loh ini. Kita jama-jama ya. Yuk, Oke. siapa tahu misalnya kalau sudah menikah, semoga langgeng bersama pasangan, dan kalau belum,
Tolong Ya. doanya ya jama-jama people. Oh, berarti dia belum. Belum ada yang beruntung, Om. Kebecatnya ngendeng doa. Bukan masalah belum beruntung, Mbak. Mbak ini kan seorang wanita yang lengkap dengan gelarnya, punya profesi, cantik. Kenapa? Kan dalam usia kalau kita bilang sekarang usia sudah berapa? Ya dihitung aja kalau 88. 88. Saya paling bodoh kalau ngitung tuh. Hitung. Udah banyak dah pokoknya. 33. 33 masih muda loh dibanding 59. Oh, udah 59 ya? 59, 33 ngejomplang kalau saya. Usia 33. Apa namanya, kalau kita kan berbicara jodoh ini kan Allah yang ngatur, Mbak. Dan kita melalui seleksi alam ya. Kalau saya lihat secara pribadi, menurut pandangan Ocong Diesel ini, Mbak itu punya karisma yang luar biasa. Kayak gimana sih? Kayak apa ya? Dia balik nanya loh. Ada manis-manisnya gitu ya? Enggak, karakternya Mbak Ona itu kuat, berkelas, bertenaga. Dan kemudian gini, sebagai seorang misalnya manusia normal, kalau saya mau deketin Mbak Ona, saya mikir, Mbak, ini perempuan hebat. Karena kadang-kadang laki-laki, Mbak ya, laki-laki tidak menginginkan perempuan hebat. Dia menginginkan perempuan yang nurut loh. Tapi Mbak, kita gini, pasti Allah tuh maha adil. Di usia Mbak 33 mungkin insya Allah kedepannya setelah siaran dari jamaah-jamaah Tiki umur 33,5 atau 34 dapat jodoh yang setara, Mbak. Amin, caps lock. Tapi Mbak tetap berharap jodoh kan, sebagai manusia normal kan? Setiap detik itu doanya. Wah, pilih kali mama rapat. Tahu aja, tahu banget nih, Om. Mau tahu banget. Nah, apa alasannya ketika kemudian Mbak menjalin hubungan khusus dengan seorang pria, kemudian si pria mengundurkan diri? Menurut Mbak satu aja apa alasannya? Saya nggak berani bilang ya, karena ini jadinya subjektif sekali. Oh, enggak, menurut perasaan kita. Ini kan perasaan, bukan subjektif. Oh, dia misalnya tidak mampu, itu kan kita subjektif. Tapi kenapa? Apa yang membuat menurut Mbak sudah ngambil kesimpulan apa sih? Kenapa dia menjauh dari saya? Ya, mungkin apa yang melekat di diri saya yang buat si dia jadi, Mengundurkan diri gitu ya? Muntaber. Mundur tanpa berita. Oh, muntaber, mundur tanpa berita. Tak kira muntaberot. Lah diceket Mbak ini. Ternyata Mbak Ona ini dia smart, good looking, pretty woman, and funny woman. Muntaber, mundur tanpa berita. Tapi Mbak nggak masalah bahwa jodoh hidup mati itu kan Allah yang atur. Betul. Kita berharap selalu yang terbaik, bahwa Allah itu memberikan, Tuhan itu memberikan yang terbaik sama kita. Kita sakit diuji, kita sehat diuji, kita kaya diuji, kita miskin diuji, kita cantik diuji, saya jelek diuji, gitu Mbak ya. Jadi semuanya adalah ujian Tuhan, tetapi tetap ada harapan-harapan terbaik yang kita lontarkan kepada Tuhan yang kuasa, bahwa Allah sayang sama kita. Insya Allah Mbak, dengan selesai siaran ini besok ya paling lama setahun lah dapat jodoh yang keren. Ya Allah, amin. Terima kasih. Ya Mbak ya. Doanya, Om. Ini siaran jama-jama, siaran paranormal apa siaran ilmiah sih ya? Jama-jama aja lah. Jama-jama aja lah ya. Yang jelas tanpa abon jama dan juga tanpa minyak jama. Mbak Ona, sekarang kita masuk ke inti dari apa namanya tema kita dari jama-jama ini ya. Yes. Teknologi penyiaran digital itu kan semua bisa membangun media, Mbak. Ya. Semua bisa, orang awam pun hanya menggunakan smartphone aja udah bisa. Sekarang orang semua gampang sekali menyiarkan berita-berita, baik berita bersifat informasi atau berita aktual, bahkan berita-berita hoax bisa lewat smartphone ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, Mbak, sebenarnya yang memadai atau ideal, syaratnya apa saja sih kalau membuat teknologi penyiaran digital? Rasanya semua orang sudah bisa buat ya, semua tanpa kita. Tapi yang ini Mbak, yang maksudnya yang berizin lah, yang resmi lah. Oh, media yang resmi. Oke. Kalau media yang dimaksud adalah media platform portal berita. Portal ya. Tentu itu ada izin hukumnya ya. Dan ada juga asosiasi. Berbadan hukum gitu ya? Ya, kalau paling bagus berbadan hukum. Perlu izin ke KPID juga nggak? Nggak usah, karena nggak bukan usah. TV dan radio. Kita hanya TV dan radio toh. Hanya TV radio, oh ya mohon maaf. Berarti kalau misalnya kita bikin konten media nggak perlu izin ke KPID? Nggak usah. Nggak usah ya? Belum. Oh ya belum sampai ke sana ya. Tapi
yang syaratnya itu yang paling simpel apa? Ya itu tadi punya legalitas. Yang paling penting legalitas ya. Kalau nggak punya legalitas liar dong ya. Iya. Kemudian apa? Yang dilengkapin. Tentunya sekarang kita akan menghadapi digitalisasi penyiaran juga ya. Betul. Jadi di tahun 2002 tanggal 2 November nanti kita tidak akan bisa menikmati layanan TV analog. TV analog itu TV yang bersemut. Ya, kalau zaman lain kita ketok-ketok TV-nya. Iya, itu udah nggak ada. TV-nya nyala, penyiarnya paku gitu. Terus jadi ketika nanti digitalisasi penyiaran, kita akan menikmati layanan televisi yang jernih, bersih, dan kualitas gambarnya bisa dibilang high definition. Gitu ya, betul. Seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan saat digitalisasi penyiaran nanti di 2022 adalah kalau menurut saya menyiapkan SDM yang profesional dan kreatif. Ya, satu itu ya. Yang karena kedua, siapapun nanti bisa membuat media baru, konten-konten baru ya. Ketika digitalisasi penyiaran itu nanti diimplementasikan tahun 2022 akan banyak peluang baru untuk mendirikan televisi, mendirikan radio, televisi dan digital. Bonusnya juga kecepatan internet kita lebih baik ya, itu nanti bisa 5G. 5G ya, sementara kita 4G ya. Ya, sementara masih 4G. Nah, karena digitalisasi penyiaran itu adalah penyederhanaan pita frekuensi. Jadi kalau misalnya televisi sekarang yang analog itu pakai boros ya 700 atau 800 gitu ya. Tapi kalau sudah digitalisasi nanti bisa sangat diefisiensikan pemakaiannya, jadi bisa dipakai untuk masyarakat yang ingin mendirikan televisi, mendirikan lembaga penyiaran baru gitu ya. Jadi yang dibutuhkan menurut saya yang paling fundamental itu adalah kreativitas. Satu modal tuh memang kreativitas. Itu SDM ya. Dan kemudian yang kedua yang pasti ya untuk kita aman, kita izin ya. Itu pasti biar kita misalnya kita taatlah kepada hukum. Jadi jangan semena-mena karena misalnya kita bisa buat apa saja akhirnya jadi tidak terkendali. Iya, dan bonusnya kan kita nanti bisa kerjasama dengan swasta, dengan pemerintah ya. Seperti jama-jama ini ya. Ini jadi kan bisa ikut membangun daerah gitu ya. Syaratnya memang harus punya legalitas. Kita berharap jama-jama TV juga gitu mampu bersaing dengan konten-konten yang lain karena kita punya jama-jama ini adalah kita akan menyiarkan berita secara enteng-enteng lah, gampang-gampang mudah dicerna. Boleh. Tapi ketika berbicara Mbak, nggak berat loh Mbak, malah betah saya. Betah asli betah. Ya. Makanya saya kan ada pengalaman sedikit jadi kayak Om tuh jadi MC. Sama saya sebenarnya bodoh tidak ngerti nih. Mau ditodong sama Budi aja. Dari Mbak Ona KPID. Oh ya udah gitu. Ntar kita nanya bodoh-bodoh, kita nanya jamak-jamak ya, kita jamak-jamak kan Pak. Jadi kita tidak terlalu serius, tetapi dia mengena. Tadi Mbak sudah jelaskan tentang KPID provinsi itu apa tugasnya, dan kemudian barusan saya menanyakan teknologi penyiaran digital. Sebenarnya yang paling utama seperti Mbak bilang tadi bahwa SDM itu yang nomor satu. Ya. Sehebat-hebat peralatan kalau SDM-nya jeblok ya selesai ya. Gitu. Digitalisasi penyiaran nanti itu akan lebih mudah dalam membangun industri baru ya, karena kita ada sharing infrastruktur. Jadi artinya kalau televisi itu harus punya pemancar, harus beli ini beli itu. Nah, nanti hanya cukup sewa aja. Sewa provider. Sewa MUX namanya. Sewa MUX. Nah, jadi nanti pemegang MUX itu adalah TVRI untuk lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta yang yang memang menjadi hak. Ya, nanti akan kita tahu di 2022 siapa yang pemegang MUX di NTB. Di NTB ya, kita bicara soal masa depan ya. Salah satu televisi swasta. TV swasta ya pasti TVRI sebagai satu televisi. Kita tinggal nyewa aja nanti Om, tinggal bayar sewa. Kalau harganya ya tidak semahal kita bikin bangun infrastruktur stasiun sendiri, pasti dah itu. Ya, jadi nanti kedepannya akan banyak lembaga penyiaran yang bermunculan ya, yang mau bikin TV, radio silahkan karena peluangnya itu sangat terbuka lebar. Nah ini bisa jadi embrio dan cikal bakal televisi juga gitu kan. Jama-jama channelnya Budi.
Iya. Saya kelantongan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, tentunya obrolan ini sangat luar biasa menarik. Ibaratnya teknologi itu, apapun hebatnya teknologi, tanpa sumber daya manusia yang memadai, dia akan menjadi apa-apa. Sama seperti seorang wanita, dia tidak hanya cantik, tetapi dia harus smart seperti Mbak Ona. Oh. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ona. Kalau saya semakin besar di sini. Obrolannya luar biasa dan saya juga mendapatkan beberapa pelajaran-pelajaran baru dan tentunya sangat berharga kesempatan perdana ini. Terima kasih sudah hadir di obrolan jamak-jamak bersama Ocong Rizal dan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sudah bergabung di OJJ, obrolan jamak-jamak bersama Ocong Rizal. Channelnya Jama-Jama, YouTube-nya Jama-Jama, beritanya Jama-Jama.